Kericuhan terjadi antara sopir travel dan petugas parkir di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. KPK tangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Jelang perayaan Paskah, umat Kristiani hari ini menjalani ibadah Jumat Agung. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selamat siang Deta. Selamat siang juga, Iya, Judi. izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Jumat Agung. Terima kasih buat teman-teman Kristiani yang mungkin saat ini sudah bersiap mau ibadah. Semoga ibadahnya dilancarkan. Dan senang sekali saya Bernadetta Ginting. Dan saya Gede Satria kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menghadirkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kita awali informasi dari ricuh antara sopir travel dengan petugas parkir di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, kericuhan berawal dari kesalahpahaman dan berhasil diamankan petugas. Kericuhan terjadi di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kericuhan berawal dari cekcok antara petugas parkir dengan sopir travel yang menjemput jemaah umroh. Sopir travel yang tidak terima ditegur petugas kemudian marah dan kericuhan pun tak terhindarkan. Kejadian ini membuat kepanikan calon penumpang. Tapi sudah kondusif ya? Sudah clear kemarin, sama-sama saling memaafkan. Kalau situasi bandara secara umum? Aman, sudah kembali normal. Kericuhan berhasil dilerai setelah petugas BKO dari TNI dan petugas pengamanan bandara mengamankan aksi. Petugas kemudian memediasi kedua belah pihak dan mencari jalan tengah untuk berdamai. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kepanikan mewarnai razia yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar mengingat masih banyaknya para pedagang yang menguasai trotoar jalan untuk berjualan. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis siang membuat para pedagang panik. Mereka berusaha mengangkut barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Ini aja bisnis aja om. Ibu awas ini. Apa ini saya kasih? Bu, ini barang ibu ya. Sempat terjadi ketegangan saat seorang pedagang berusaha merebut barang dagangannya dari tangan petugas dan memohon agar petugas tidak membawa paksa barang dagangannya. Jangan lagi berjualan di sini bu ya. Kasih buat jalan. Razia digelar karena para pedagang memanfaatkan jalur pedestrian saat peningkatan jumlah pengunjung pada 2 pekan jelang Lebaran. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan pedagang di pinggir jalan ini juga telah merampas hak para pejalan kaki. Menjelang Lebaran di saat bulan puasa, biasanya pengunjung banyak yang turun ke Pasar Tanah Abang. Nah, dengan banyaknya pengunjung itu, tentunya banyak saudara-saudara kita PKL yang mencoba meraih untung menawarkan barang dagangannya. Nah, ini mereka mengokupasi trotoar. Nah, ini kita jaga agar trotoar tidak diokupasi, terutama oleh para pedagang kaki lima dan parkir liar. Petugas akan terus menggelar razia hingga jarut perjalan kaki bersih dari keberadaan pedagang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan botol minuman keras disita petugas Pol PP bersama Polresta Sidoarjo, Jawa Timur dari sejumlah lokasi yang dirazia. Selain botol miras, petugas juga mengamankan pemilik ratusan minuman keras ini.
Razia peredaran minuman keras di bulan Ramadan terus digelar petugas gabungan dengan memeriksa sejumlah lokasi. Di kawasan Porong, petugas berhasil menyita ratusan botol miras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi. Botol-botol miras ditemukan tersimpan di dalam ruangan pemilik warung. Satu persatu miras diambil untuk disita. Razia miras kemudian beranjak ke lokasi lain seperti kafe dan tempat hiburan. Kita daerah-daerah yang agak terpencil, yang mana digunakan oleh sekelompok orang pemuda untuk melakukan nongkrong-nongkrong yang disinyalir di sana ada minuman-minuman keras. Razia akan terus digelar petugas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga selama bulan suci Ramadan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang menghanguskan 40 rumah di Pesing, Jakarta Barat, posko pengungsian dan bantuan sahur telah disediakan untuk para korban. Sebanyak 40 rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Pesing, Jakarta Barat hangus terbakar. 150 jiwa terdampak akibat kebakaran ini, pemirsa. 2 posko pengungsian dan 1 posko bantuan disediakan untuk para korban. Bantuan logistik dan pakaian dari BPBD dan Dinas Sosial pun sudah disalurkan dan rencananya selama 4 hari ke depan 1.000 box makanan siap saji disediakan untuk buka dan sahur warga. Mulanya tuh masih sholat taraweh, habis sholat taraweh belum selesai langsung selamatan belum selesai Mbak, langsung api tiba-tiba gede. Saya juga panik Mbak, semua panik, jadi saya juga nggak bisa nyelamatin apa-apa, cuma diri doang, baju juga baju yang di badan doang. Mungkin keluarga yang alhamdulillah yang keluarga sih orangnya sih selamat semua Mbak, cuman ya itu yang nggak kebawa apa-apa, udah badan doang yang kebawa. Melanda permukiman penduduk bantaran rel Jalan Pesing Garden Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam dengan total 75 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam berjibaku, kobaran api pun berhasil padam dan diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi penghuninya menjalankan ibadah sholat tarawih. Sementara itu puluhan kios pasar Bumirejo di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis petang ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang merambat ke pasar. Kebakaran melanda pasar Bumirejo di Kecamatan Kertosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis petang kemarin. Api membakar 50 kios pedagang hingga tak bersisa. Api pertama kali muncul dari pembakaran sampah tak jauh dari lokasi dan merambat ke kios-kios milik pedagang. Banyaknya material kayu membuat kobaran api membesar. Dengan alat seadanya, sejumlah pedagang memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan berhasil padamkan api selama 1 jam. Informasi yang saya terima itu katanya dari sampah. Sekitar 5:30, kurang lebih 5:30. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara puluhan pedagang korban kebakaran akan direlokasi. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Blora, Jawa Tengah tenggelam saat mencari ikan di sungai. 1 korban berhasil ditemukan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Warga desa bersama tim SAR gabungan malam tadi berkumpul di sekitaran sungai desa di Sumber Agung, Blora, Jawa Tengah. Dengan menggunakan alat penerangan, warga mencari 2 bocah yang hilang tenggelam saat mencari ikan di sungai. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai mulai dari titik korban tenggelam hingga pintu air. 1 korban berhasil ditemukan tersangkut ranting pohon dalam kondisi meninggal dunia. Kalau korban usia berapa Pak? 9 tahun. Kira-kira ya 9 tahun. Ada berapa dan yang tenggelam dan? Ada 2 orang. Terus saat ini yang sudah ditemukan atau belum dan? Yang sudah ditemukan 1 orang, yang satunya belum ditemukan. Apa dan? Anak yang ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia. Hingga malam tadi pencarian 1 bocah lainnya masih dilakukan dan dilanjutkan hari ini.
Kedua bocah tenggelam sebelumnya tengah mencari ikan di sungai desa dengan turun ke sungai air yang dangkal. Tiba-tiba aliran air deras datang hingga menyeret tubuh kedua bocah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heru Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 14 laporan masuk ke posko DVI Polres Banjarnegara untuk aduan korban pembunuhan dukun Slamet Tohari. Tersisa 9 korban yang belum teridentifikasi. Petugas membutuhkan sampel DNA keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Sejumlah keluarga mulai berdatangan mengadu ke pos DVI Antemortem Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga datang untuk melaporkan anggota keluarganya diduga menjadi korban pembunuhan oleh Slamet Tohari. Tercatat hingga Jumat pagi sebanyak 14 laporan kehilangan orang yang masuk. Pihak kepolisian terus membuka aduan laporan orang hilang dengan riwayat pernah berhubungan dengan dukun Slamet Tohari untuk mempercepat proses identifikasi korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan rekan Elis Novit di pos DVI Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat siang, Assalamualaikum Elis. Bagaimana proses DVI yang dilakukan saat ini? Apakah sudah ada warga yang datang untuk melaporkan ada anggota keluarga mereka yang hilang? Ya, baik Gede, dapat kami laporkan kami saat ini sedang berada di pos DVI yang areanya di Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga sampai saat ini memang data korban, temuan dari korban pembunuhan itu tercatat ada 12 orang dengan 6 jenis laki-laki dan 3 perempuan yang belum bisa diidentifikasi, atau ada 9 yang memang sampai saat ini belum ada bisa diidentifikasi. Dengan adanya pendirian posko ini diharapkan masyarakat untuk bisa datang yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan pernah ada riwayat kontak dengan dukun Slamet Tohari bisa datang ke lokasi dengan membawa sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah ijazah, foto pelaku ataupun foto KTP yang masih tersisa. Hingga Jumat siang sudah ada perkembangan lagi. Sampai saat ini juga di belakang saya masih ada sejumlah warga yang memang melapor ngaku kehilangan anggota keluarganya. Sampai saat ini sudah ada 17 laporan yang masuk yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan memiliki riwayat hubungan dengan Slamet Tohari. Namun meski demikian, dari 17 ini polisi memang belum bisa memberikan statement resmi apakah itu menjadi korban ataupun tidak. Namun meski demikian, polisi masih terus memproses data-data yang masuk tersebut. Gede, Dita. Baik, Elis, apakah semua warga yang datang diambil sampel atau bagaimana prosedurnya? Ya, baik. Untuk semua warga yang datang ini tentunya dengan membahas jumlah persyaratan. Persyaratan ini nanti akan dicocokkan antara persyaratan saat kondisi masih hidup, yaitu antemortem dan postmortem yang memang sudah didapat oleh tim otopsi atau tim identifikasi dari Dokpol Polda Jateng. Tadi sudah melakukan tes DNA terhadap 2 keluarga, yaitu keluarga Irsat dan keluarga Suderi yang memang datang langsung dari Lampung. Tadi sudah diambil tes DNA dan setelah ada nanti pemeriksaan dan pencocokan ternyata cocok, nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga jenazahnya. Dan jenazah sampai saat ini yang masih ada di RSUD Banjarnegara itu ada 2 orang, yaitu jenazah Irsat dan Wahyu. Sementara 9 jenazah korban saat ini sudah dimakamkan di TPU Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 9 korban ini memang belum bisa diidentifikasi, namun hanya memiliki ciri-ciri 6 berjenis kelamin laki-laki dan 3 berjenis kelamin perempuan. Gede, Deta. Iya, Elis, jika Anda melihat tadi ada 2 orang yang datang, apa Anda sudah mendapat informasi dari 2 keluarga yang datang tadi, apa saja yang sudah dijalani tesnya? Ya, kami tadi sempat mewawancarai dan berbincang sedikit dari keluarga korban yang berasal dari Lampung, yaitu mereka semuanya adalah merupakan pasangan suami istri, yaitu Irsat dan Suheri. Jadi berdasarkan pengakuan pihak keluarga, 1 di antaranya memang berpamitan untuk pergi ke Jawa waktu itu untuk mengerjakan sebuah proyek. Sementara yang satunya lagi memang pergi ke Jawa untuk melatih atau memberikan pelatihan tentang bordir kain. Nah, hilang kontak bersama keluarga itu sudah sekitar sejak September tahun 2021 lalu.
telepon seluler dan HP sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dihubungin Dan begitu ya. keluarga yang datang ke Banjarnegara ini yang dari Lampung bisa berharap prosesnya bisa segera dilakukan secara cepat dan bisa membawa pulang keluarganya saat sudah berhasil diidentifikasi. Gitu, Dita. Baik, terima kasih Elis Novid atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya pejabat Gubernur DKI Jakarta akan memanggil Lurah Kapuk dan Camat Cengkareng terkait beredarnya surat permohonan THR. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.